Oke, next level we will continue our thematic topic. Kita akan habiskan di hari ini untuk mempelajari tentang IPA yang ada di tematik di tema 5E. Nah, untuk hari ini kita hanya khusus untuk belajar di pembelajaran subtema 1, 2, dan 3. Kita akan rangkum semuanya, tapi khususnya di pembelajaran IPA. Nah, untuk hari ini yang mau kita pelajari itu adalah kita akan menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, hewan yang berdasarkan jenis makanannya itu ada 3 jenis. Yang pertama, hewan herbivora, hewan karnivora atau karnivor, dan hewan omnivor. Nah, kita bahas satu persatu. Hewan herbivor itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya itu adalah kuda, sapi, kambing. Nah, ciri-ciri mereka adalah mereka itu memiliki gigi seri dan gigi geraham. Kebanyakan mereka memiliki itu. Nah, yang kedua kita mau bahas tentang hewan karnivor. Nah, hewan karnivor ini adalah hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging ini contohnya seperti singa, buaya, dan harimau. Nah, ciri-ciri mereka adalah mereka memiliki banyakan gigi taring dan geraham. Nah, yang selanjutnya kita mau bahas yaitu tentang hewan omnivor. Hewan omnivor ini adalah hewan pemakan daging dan tumbuhan. Oke, nah contohnya seperti tikus dan ayam. Nah, perbedaan mereka itu mereka hanya memiliki 3 jenis gigi, ya, memiliki geraham, gigi seri, dan gigi taring. Nah, itu yang menjadi informasi untuk kamu tentang hewan yang kita bedakan melalui jenis makanan mereka. Setelah kita menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya, kita akan lanjutkan pembelajaran kita ke tentang daur hidup 3 jenis hewan yang berbeda. Nah, setiap hewan itu mengalami proses perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang mengalami metamorfosis, ada juga yang tidak mengalami metamorfosis. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang hewan bermetamorfosis. Nah, hewan bermetamorfosis ini dijadikan ada 2, dibagi atau dibedakan menjadi 2, yaitu hewan bermetamorfosis sempurna dan hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, hewan bermetamorfosis sempurna itu adalah hewan yang memiliki atau mengalami perubahan bentuk dan fungsi bagian tubuh sejak dari telur menetas menjadi larva hingga menjadi individu dewasa. Nah, contohnya itu seperti kupu-kupu. Oke. Nah, yang selanjutnya kita juga akan belajar tentang hewan bermetamorfosis tidak sempurna. Nah, yang tadi kalau metamorfosis sempurna itu mereka mengalami perubahan bentuk dan fungsi pada bagian sejak dari telur menetas, gitu ya. Tapi kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna itu adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi organ tubuh yang tidak terlalu mencolok, ya, yang tidak terlalu mencolok. Nah, contohnya itu seperti kecoa. Oke, nah dia tidak terlalu mencolok, gitu. Nah, yang selanjutnya tadi kita itu yang bermetamorfosis, ya, mengalami perubahan bentuk. Sementara hewan tidak bermetamorfosis adalah hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan fungsi fisiknya. Ya, dari bentuk, fungsi fisiknya, dari lahir sampai dewasa itu sama aja. Contohnya itu seperti kucing. Kita akan lanjut tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Nah, dalam rantai makanan ada makhluk hidup yang berperan sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengurai. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu. Coba kita lihat. Produsen itu adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Oke, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah, makhluk hidup ini, produsen ini memiliki kemampuan melakukan fotosintesis hingga mampu menghasilkan makanan yang diperlukan oleh makhluk hidup lainnya. Contohnya adalah tumbuhan dan fitoplankton. Oke. Yang selanjutnya yang mau kita pelajari adalah konsumen. Nah, makhluk hidup yang berperan sebagai konsumen itu adalah makhluk hidup yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Nah,
di dalam rantai makanan, konsumen ini kita bagi menjadi 3 bagian. Ya, terbagi-bagi lagi loh. Dia konsumen tingkat 1. Ada konsumen tingkat 1 yaitu konsumen ini yang langsung memakan produsen. Misalnya itu seperti hewan-hewan herbivore atau hewan pemakan tumbuhan. Contohnya belalang, tikus, ulat. Nah, itu dia hewan yang berstatus atau berperan sebagai konsumen tingkat 1. Nah, konsumen tingkat 2 adalah hewan yang memakan konsumen tingkat 1. Tingkat 1 tadi seperti belalang, tikus, dan ulat. Nah, kalau konsumen 2 ini lebih besar lagi, yaitu hewan yang termasuk hewan karnivor, yaitu pemakan hewan lain, atau hewan omnivor, hewan yang memakan tumbuhan lain. Omnivor yaitu hewan yang memakan tumbuhan lain atau hewan yang lain, seperti kadal, katak, dan ayam. Nah, itu di konsumen tingkat 2. Nah, di konsumen tingkat 3, hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3 ini adalah konsumen yang memakan atau hewan yang memakan konsumen tingkat 2, yang memakan kadal, katak, dan ayam tadi. Ya, contohnya seperti musang, ular, baru burung hantu. Nah, yang seperti itu. Nah, di konsumen puncak, ya, ada konsumen puncak yaitu konsumen atau hewan yang tidak memiliki pemangsa lagi. Dia the king, ya, dia yang paling dia on the top, ya. Nah, konsumen tingkat 3 ini juga dapat menjadi konsumen puncak juga. Oke? Nah, yang selanjutnya seperti ular, musang, dan burung hantu tadi, burung elang. Nah, itu bisa juga menjadi konsumen puncak. Nah, yang selanjutnya setelah dari produsen, setelah dari konsumen, kita lanjut ke pengurai. Nah, pengurai ini adalah makhluk hidup yang menguraikan sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati menjadi zat-zat hara di dalam tanah. Nah, zat-zat yang telah diuraikan tersebut kemudian digunakan oleh tumbuhan untuk pertumbuhan mereka. Contoh pengurai itu adalah jamur, cacing tanah, dan bakteri. Nah, itulah dia tentang peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang selanjutnya yang mau kita bahas adalah tentang hubungan khas yang terjadi antar makhluk hidup yang berbeda. Nah, di dalam satu ekosistem, selain melakukan interaksi dalam rantai makanan, makhluk hidup juga melakukan interaksi antar individu, ya, antar makhluk lain, makhluk hidup yang lain gitu ya. Nah, contoh interaksi makhluk hidup antar individu adalah simbiosis. Oke, sekali lagi saya terangkan. Contoh interaksi makhluk hidup antar individu adalah simbiosis. Nah, simbiosis ini kita bagi atas 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Oke, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama kita mau bahas tentang simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang sama-sama diuntungkan. Ya, sama-sama diuntungkan. Contohnya, simbiosis mutualisme itu adalah kerbau dan burung jalak. Oke, burung jalak itu akan memakan kutu-kutu yang ada di tubuh dari kerbau. Dan kerbau akan merasa diuntungkan karena kutu-kutu yang hidup di dalam tubuhnya itu bisa habis, begitu ya. Nah, contoh lain hewan yang bersimbiosis mutualisme adalah lebah dan bunga. Oke, yang selanjutnya, yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Nah, simbiosis komensalisme ini merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan. Terus yang satunya lagi itu tidak diuntungkan atau tidak dirugikan. Contohnya, ikan hiu dan ikan remora. Nah, ikan remora ini mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari ikan hiu.
Ya, dia bisa berlindung di balik ikan hiu dan dia bisa sembunyi seperti itu ya dari predatornya. Sementara ikan hiu itu tidak mendapatkan keuntungan atau tidak mendapatkan kerugian dari itu. Nah, contoh yang lain adalah anggrek yang menempel di pohon. Oke. Nah, yang selanjutnya yang ketiga dari simbiosis yang mau kita pelajari adalah simbiosis parasitisme. Parasit. Ya, simbiosis parasitisme ini merupakan bentuk hubungan kedua makhluk hidup yang salah satunya diuntungkan, namun makhluk hidup yang lain atau yang satunya lagi itu dirugikan. Nah, contohnya ini adalah tali putri yang melilit tanaman inangnya atau tanaman pokok. Ya, tali putri ini menyerap sari-sari makanan yang dihasilkan oleh inangnya atau pohon yang dia tumpangi, begitu ya, dan mendapatkan tempat hidup, sedangkan inangnya tidak mendapatkan apapun, begitu. Nah, contoh lain seperti kita manusia dengan nyamuk, ya, nyamuk bisa menghisap darah kita, tapi kita tidak merasakan keuntungan atau kita bahkan dirugikan oleh itu. Oke? Nah, setelah kita mengerti tentang hubungan khas yang terjadi antara makhluk hidup yang berbeda, kita akan lanjutkan ke hubungan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, rantai makanan itu adalah urutan proses memakan dan dimakan. Ingat ya, rantai makanan itu adalah urutan proses memakan dan dimakan beberapa makhluk hidup di suatu ekosistem. Oke, nah coba perhatikan di dalam rantai makanan ada peranan makhluk hidup yaitu seperti produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, di dalam rantai makanan tersebut konsumen dapat memakan produsen atau konsumen lainnya dalam suatu ekosistem. Namun apabila populasi dari suatu makhluk hidup menurun atau terganggu, maka keseimbangan rantai makanan dan proses perpindahan energi pun akan terganggu. Nah, coba perhatikan gambar ini. Nah, hubungan yang beberapa konsumen dan produsen itu di dalam satu ekosistem, itulah yang disebut dengan jaring-jaring makanan. Sekali lagi ya, jaring-jaring makanan ini adalah hubungan beberapa konsumen dan produsen di dalam suatu ekosistem. Oke, nah coba perhatikan gambar yang tadi teacher kasih tahu. Nah ini, di sini ada padi, ada belalang, ada bunglon, ada katak, ada tikus, ada ular, ada elang, ada pengurai. Nah, coba kita bahas satu persatu. Coba kita lihat. Yang pertama, padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh katak. Katak dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang dan burung elang akan diurai oleh pengurai. Nah, yang selanjutnya ada juga jalan yang kedua atau jaring makanan yang kedua. Padi dimakan oleh tikus. Tikus langsung dimakan oleh ular. Ular dimakan atau terurai oleh pengurai, ya. Nah, ada juga yang seperti ini. Padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh burung elang. Burung elang diurai oleh pengurai. Nah, yang selanjutnya yang garis lurus. Coba perhatikan hubungannya, jaring makanannya. Padi dimakan oleh belalang. Belalang dimakan oleh bunglon. Bunglon dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh burung elang. Dan burung elang diurai oleh pengurai. Nah, seperti itulah hubungan antara makan dan dimakan di dalam rantai makanan. Jadi, ingat siapa yang menjadi konsumen, siapa yang menjadi produsen, itu sangat penting di dalam rantai makanan. Nah, sekarang kita akan tahu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Nah, keseimbangan ekosistem kita harus jaga bersama-sama. Kenapa? Karena
kita masih ingat dong ya yang disebut dengan jaring-jaring makanan yang terdiri atas produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, jaring-jaring makanan ini tergantung pada kondisi lingkungan sekitar. Apabila lingkungan sekitarnya terganggu atau tercemar, jumlah populasi suatu makhluk hidup tersebut, ya, makhluk hidup yang tadi ada di dalam populasi itu akan menurun dan mengganggu keseimbangan jaring-jaring makanan. Oke, seandainya misalnya nih tidak banyak sekali pemburu liar memburu burung elang, terus yang memakan ular siapa? Ular akan semakin banyak dong. Jadi akan terganggu, jaring-jaring makanan itu akan terganggu. Nah, sekarang kita akan mengetahui apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi ekosistem itu. Nah, yang pertama, menebang pohon secara liar. Nah, ini dapat mengakibatkan habitat atau tempat tinggal dari beberapa jenis hewan seperti kadal dan burung itu akan menurunkan populasi mereka. Jadi, keseimbangan jaring-jaring makanan tadi akan terganggu. Nah, yang selanjutnya, dari penebangan pohon yang menjadi faktor mempengaruhi ekosistem itu adalah berburu hewan secara liar, ya. Berburu hewan secara liar ini dapat menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung itu langsung turun. Ya, padahal hewan-hewan itu sangat berperan penting sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Contohnya kayak ular, elang. Terus yang selanjutnya, pemakaian pupuk kimia secara berlebihan itu juga dapat menimbulkan terganggunya pertumbuhan tanaman. Zat kimia itu dapat terakumulasi dalam tanaman yang berperan sebagai produsen. Nah, akibatnya konsumen yang tadi memakan produsen itu dapat mengalami keracunan. Oke. Nah, itu yang kita bahas di dalam pembelajaran kita di tema 5E. Ya, di tema 5E kita sudah belajar tentang ekosistem. Teacher berharap kamu bisa pahami dan kamu bisa baca bukumu secara baik. Terima kasih, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.